Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada materi kali ini kami akan bahas tentang manajemen kewirausahaan. Saya Yusri Murdia dan ketiga rekan saya ada Mega, Sadam Fikri, dan Andriansah. Adapun materi yang dibahas dalam pembahasan kali ini yang pertama yaitu ada manajemen kewirausahaan, yang kedua fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan, yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen kewirausahaan. Yang keempat, manajemen ilmiah. Yang kelima, tingkatan manajemen dalam perusahaan. Yang keenam, area manajemen. Yang ketujuh, keterampilan manajemen. Yang kedelapan, sebab-sebab kegagalan dalam usaha. Dan yang ketujuh, pokok-pokok kewirausahaan. Kemudian kita masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama, manajemen kewirausahaan. Pengertian manajemen kewirausahaan sendiri yaitu berasal dari bahasa Inggris yang berarti memanage. Akar katanya adalah manage, yang mengandung arti mengatur, mengurus, melaksanakan, dan mengelola. Di sini adapun pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Krester. Manajemen yaitu kerja dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut George Terry, manajemen yaitu kemampuan menyuruh orang lain bekerja untuk mencapai tujuan kita. Yang ketiga, manajemen menurut James of Stoner. Manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian semua member sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu Sondang Sogian, mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Yang kelima, menurut Richard Hodges dan Steve Utman, manajemen yaitu proses untuk menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Yang keenam, menurut Donnell, manajemen yaitu proses koordinasi upaya terhadap tujuan kelompok. Yang ketujuh, menurut John Lee Macy, manajemen yaitu proses atau suatu kelompok kooperatif menggerakkan tindakan untuk tujuan umum. Kemudian dalam definisi pengertian manajemen menurut para ahli tersebut mengandung unsur yang pertama yaitu ada kemampuan mempengaruhi, yang kedua ada orang bawahan, yang ketiga melakukan pekerjaan, yang keempat tujuan organisasi, yang kelima yaitu kerjasama antara bawahan dengan pimpinan, yang ketujuh terbatasnya sumber daya. Yang kedua yaitu pembahasannya fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan. Dalam sebuah perusahaan pastinya ada sistem manajemen yang mengatur jalannya pekerjaan. Agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya, manajemen dapat dideskripsikan sebagai proses sosial yang mengikut sertakan tanggung jawab untuk membuat rencana dan regulasi yang efektif. Di sini ada 7 fungsi penting dalam manajemen yang diterapkan dalam sebuah bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu ada fungsi perencanaan atau planning. Planning sendiri yaitu perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses ilmiah atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dalam planning sendiri ada 4 tahap yang harus dilalui. Yang pertama yaitu menetapkan serangkaian tujuan, yang kedua merumuskan keadaan saat ini, yang ketiga mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, yang keempat mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Dalam proses perencanaan sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan seperti menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Maka dari itu, perencanaan harus dibuat secara sistematis untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Bagi sebuah perusahaan, manfaat dari adanya fungsi perencanaan dalam sebuah perusahaan yaitu fungsinya dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tujuan, dapat menjamin tercapainya tujuan organisasi, dapat menghindari risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, mudah dalam melakukan pengawasan. Itu sedikit penjelasan dari fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Kita masuk ke
Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian. Fungsi manajemen pengorganisasian atau pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik. Yang berikutnya adalah adanya fungsi organisasi atau pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri itu merupakan rangkaian aktivitas, pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Proses-proses perorganisasian sendiri itu meliputi yang pertama yaitu ada proses identifikasi dan aktivasi, yang kedua yaitu melakukan aktivitas kelompok, yang ketiga tes dari tugas yang sudah dikerjakan, yang keempat mendelegasikan kewenangan dan menciptakan tanggung jawab, yang kelima yaitu melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pengarahan yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu koordinasi atau coordinating. Fungsi keempat dari manajemen dalam perusahaan yaitu koordinasi. Koordinasi sendiri bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisien kerja agar lebih maksimal. Dilansir dari Merdeka, terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan agar suatu perusahaan memiliki fungsi manajemen atau pengelolaan perusahaan yang baik. Di antaranya yang pertama yaitu menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan maupun motivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman, baik, dan maksimal. Yang kedua yaitu memberikan tugas dan penjelasannya secara rutin terkait job desk atau masalah pekerjaan. Job desk itu jadi kayak tanggung jawab. Yang ketiga yaitu menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Kemudian fungsi yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Fungsi dari manajemen yang di dalam perusahaan adalah fungsi pengawasan. Tujuan dari fungsi ini yaitu untuk menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Ada beberapa langkah dalam fungsi controlling, yaitu yang pertama mengukur kinerja pegawai, membandingkan kinerja pegawai apakah sudah sesuai standar apa belum. Jika ada kesalahan segera dievaluasi. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan koreksi kepada pegawai atau pekerjaan yang salah atau dianggap belum memenuhi standar. Yang keenam yaitu penilaian. Evaluasi atau penilaian adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya penilaian, maka akan dapat diketahui kekurangan dan kelemahan sehingga dapat direncanakan cara memperbaikinya. Fungsi yang terakhir yaitu motivating atau motivasi. Motivasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi sendiri merupakan suatu kemampuan seorang untuk memberikan kegairahan, kegiatan, pengertian sehingga orang lain mau mendukung dan bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Motivasi dapat juga diartikan sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau motivasi, dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip manajemen kewirausahaan. Di sini ada 6 prinsip yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada kepercayaan diri dan optimis. Kepercayaan diri merupakan suatu
suatu panduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Dalam praktiknya, ini merupakan sikap dan keyakinan untuk menilai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang dihadapi. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualitas, dan tidak tergantungan seorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuan untuk mencapai keberhasilan. Prinsip yang kedua yaitu berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai, motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Berinisiatif itu artinya selalu ingin mencari dan memulai. Untuk mulai diperlukan niat dan tekad yang kuat serta karsa yang besar. Prinsip yang ketiga yaitu keberanian mengambil resiko. Kemauan atau kemampuan untuk mengambil resiko sendiri merupakan salah satu nilai utama dalam berwirausaha. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Orang yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Keberanian menanggung resiko menjadi nilai kewirausahaan adalah mengambil resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas secara realistik. Prinsip yang keempat yaitu kepemimpinan. Seseorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin berbeda lebih dulu dan lebih menonjol daripada yang lain. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan keinovasiannya, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dengan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasaran. Ia selalu menampilkan produk-produk, jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasarannya. Ia selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Karena itu, perbedaan bagi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan merupakan sumber pembaharuan untuk menciptakan nilai. Ia selalu ingin bergaul untuk mencari peluang, terbuka untuk menerima kritik dan saran, yang kemudian dijadikan peluang karya dan karsanya. Wirausaha itu selalu ingin tampil baru dan berbeda. Karya dan karsanya itu yang berbeda akan dipandang sebagai sesuatu yang baru dan dijadikan peluang. Yang kelima yaitu prinsip berorientasi ke masa depan. Seorang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena ia berpandang yang jauh ke depan, maka selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan waktu yang sudah ada sekarang. Meskipun dengan resiko yang mungkin terjadi, ia tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaharuan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak puas dengan karsa dan karya yang sudah ada sekarang. Oleh sebab itu, ia selalu mempersiapkan dengan mencari suatu peluang baru. Kemudian prinsip yang keenam yaitu keorisinilan, kreativitas, dan keinovasian. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel merupakan unsur-unsur keorisinilan seseorang. Wirausaha yang inovatif yaitu orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Ciri-cirinya yaitu tidak pernah puas dengan cara yang dilakukan saat ini meskipun cara tersebut cukup baik. Selalu menuangkan imajinasi dan dalam pekerjaannya, dan selalu ingin tampil beda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Kemudian di sini tuh ada ciri-ciri inovasi personality yang kreatif. Yang pertama yaitu openness to experience, yaitu terbuka terhadap pengalaman. Ia tuh selalu berminat dan
tanggap terhadap gejala di sekitar kehidupannya dan sadar bahwa yang di dalamnya itu terdapat individu yang berperilaku sistematik. Yang kedua yaitu creative imagination, yaitu kreatif dalam berimajinasi. Wirausaha memiliki kemampuan untuk bekerja dengan penuh imajinasi. Yang ketiga yaitu confident dan content. In own evaluation, yaitu cakap dan memiliki keyakinan atas penilaian dirinya dan teguh pendiriannya. Yang keempat yaitu satisfaction in packing and attaching problem. In resolving confusion on inconsistency, yaitu selalu memiliki kepuasan dalam menghadapi dan memecahkan persoalan. Yang kelima yaitu has a responsibility to achieve, yaitu memiliki tugas dan rasa tanggung jawab untuk berprestasi. Yang keenam yaitu intelligent dan energik, yaitu penuh daya imajinasi dan memiliki kecerdasan. Keempat, manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah Steinfich Management ditandai kontribusi dari Frederick W. Taylor, Frank, dan Lillian Gilbert, Henry L. Gann, dan Harrington Emerson yang akan diuraikan satu persatu. 1. Frederick W. Taylor 1856-1915. Manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor sekitar tahun 900-an. Karena karyanya tersebut, Taylor disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Taylor menuangkan gagasannya dalam 3 judul makalah, yaitu Shop Management, The Principle of Steinfich Management, and Testimony Before the Special House Committee, yang dirangkum dalam sebuah buku yang berjudul Steinfich Management. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya. Untuk mencapai efisiensi, 4 prinsip dasar tersebut adalah: 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen agar sebagai contoh metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditemukan. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu tugas sesuai dengan kemampuannya. 3. Pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Sedangkan mekanisme dan teknik-teknik yang dikembangkan Taylor untuk melaksanakan prinsip dasar di atas antara lain studi gerak dan waktu pengawasan, fungsional foremanship, sistem upah per potong diferensial, prinsip pengecualian, kartu instruksi, pembelian dan spesifikasi dan standarisasi pekerjaan, peralatan, serta tenaga kerja. Manfaat yang didapat dari pengembangan teknik-teknik manajemen ilmiah ini tampak pada perkembangan teknik-teknik riset operasi, simulasi, otomasi, dan sebagainya dalam memecahkan masalah-masalah manajemen. Kedua, Frank dan Lillian Gilbert. Kontribusi utama kedua dalam aliran manajemen ilmiah adalah pasangan suami istri Frank Banker Gilbert dan Lillian Gilbert. Frank adalah seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi manusia dan kerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalisasi. Dia mengembangkan gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Baginya manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. 3. Henry L. Gann. Seperti Taylor, Henry L. Gann mengemukakan gagasan yaitu: 1. Kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. 2. Seleksi ilmiah tenaga kerja. 3. Sistem insentif bonus untuk merangsang produktivitas. 4. Pengguna instruksi kerja yang terperinci.
Kontribusinya yang terbesar adalah pengguna metode grafik yang dikenal sebagai Gantt chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Teknik-teknik scheduling kemudian dikembangkan atas dasar metode scheduling dari Gantt. 4. Harrington Emerson. Pemborosan dan ketidakefisiensian adalah masalah-masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi sangat terkenal yang secara singkat: 1. Tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Adanya staf yang cukup. Disiplin. Balas jasa yang adil. 6. Laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, dan ajak sistem informasi dan akuntansi. 7. Pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. 8. Adanya standar-standar dan schedule metode dan waktu setiap kegiatan. 9. Kondisi yang distandarisasi. 10. Operasi yang distandarisasi. 11. Instruksi praktis tertulis yang standar. 12. Bahasa jasa efisien, rencana insentif. Kelima, tingkatan manajemen perusahaan. Manajemen merupakan seseorang yang bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengorganisasikan kegiatannya secara bersama-sama untuk merealisasikan tujuan perusahaan. Umumnya, manajemen mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sama, yaitu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian. Tetapi jika dilihat dari sisi level manajemen atau tingkatan manajemen bisa dibagi ke dalam 3 jenjang manajemen sesuai fungsi dan tugasnya, yaitu top level management, mid level management, lower level management. Tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak, top level of management. Manajemen puncak top level management adalah tingkatan manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan yang bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan pada hal tertentu. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen yang berada di bawah otoritasnya. Contoh tingkat manajemen puncak adalah CEO, Chief Executive Officer, GM, General Manager, atau yang sering pula disebut Presiden Direksi, Presdir. Direksi merupakan perwakilan dan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan CEO dipilih oleh Dewan Direksi perusahaan. Apa saja yang dilakukan oleh manajemen puncak? Tugas manajemen puncak setidaknya terdapat peran dan tugas manajemen puncak seperti: 1. Menyusun dan menetapkan perencanaan perusahaan. 2. Menentukan tujuan perusahaan. 3. Mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. 4. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. 5. Bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. 2. Manajemen tingkat menengah, middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada di pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajer puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengandalkan kemampuan manajerial dan hal teknis, kurang membutuhkan keterampilan yang sifatnya konseptual. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarah kegiatannya manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkatan manajemen lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Contoh kegiatan manajemen tengah adalah: 1. Kepala departemen atau HOD, contohnya manajer keuangan, manajer pembelian. Keenam, area manajemen kewirausahaan. 1. Manajer pemasaran. Marketing manager atau manajer pemasaran adalah profesi di bidang marketing yang mempunyai tanggung jawab kerja untuk membuat perencanaan, pengarahan, dan atau memberikan koordinasi kebijakan maupun program yang terkait dengan pemasaran. Tugas manajer pemasaran itu sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi pengembangan dan atau evaluasi terhadap strategi marketing yang sudah dijalankan oleh tim marketing berdasarkan dengan visi misi perusahaan hingga kebutuhan pasar. Membuat rumusan arahan dan atau koordinasi hingga kebijakan yang terkait dengan kegiatan marketing produk atau jasa. Menjalin kerjasama intensif dengan manajer promosi untuk mendiskusi materi promosi yang sesuai.
menyusun strategi harga yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tujuan promosi, memantau daftar penawaran produk jasa dari kompetitor. Manajer operasi. Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi serta memastikan pemeliharaan dan perkembangan berlangsung secara efektif dan efisien. Seorang manajer operasi bertanggung jawab mengelola proses pengubahan input dalam bentuk material, tenaga kerja, dan energi menjadi output dalam bentuk barang dan jasa. Tugas utama manajer operasional diantaranya membuat perencanaan kualitas dan kuantitas bahan baku produksi, membuat rencana lokasi gudang, persediaan dan peralatan mesin yang efisien untuk menghemat waktu dan mobilisasi, merencanakan tata letak pabrik layout, bertanggung jawab atas pemelihara peralatan pabrik untuk menjamin kendala dan keberlangsungan operasional, membuat strategi produk yang berkualitas sehingga bisa bersaing di pasar, membuat jadwal kerja yang efektif, efisien, dan mengevaluasi biaya tenaga kerja, bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi dari sisi kualitas maupun kuantitas. Manajer keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan untuk mengelola keuangan perusahaan, kemudian di dalamnya terdiri dari perencanaan untuk mendapatkan pendanaan. Tugas manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya, membuat perencanaan umumnya keuangan perusahaan, menjalankan roda perusahaan se-efisien dan se-efektif mungkin, mengambil keputusan dalam investasi, bertanggung jawab dalam berbagai keputusan pembiayaan yang ada, menghubungkan perusahaan pada pasar keuangan, bertugas memajukan keuangan perusahaan. Manajer sumber daya manusia. Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM yang berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) sangat erat kaitannya dengan SDM. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, MSDM sendiri memiliki manfaat dan fungsi yang banyak dan berguna dalam mengatur dan memberdayakan SDM yang ada dan direncanakan untuk bergabung dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Berikut adalah 11 fungsi MSDM. Perencanaan merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Pengorganisasian pembagian kerja karyawan, hubungan kerja, delegasi wewenang dan koordinasi. Pengarahan directing mengarahkan semua karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. 4. Pengendalian controlling mengendalikan dan mengawasi karya untuk taat pada peraturan yang ada. 5. Pengadaan prokurumen, yaitu proses penarikan, seleksi, orientasi, dan induksi karyawan jika diperlukan. 6. Pengembangan development, yaitu proses peningkatan keterampilan dari perusahaan bagi karyawan yang biasa disebut pelatihan. Kompetisi compensation, yaitu penghitung dan pembagian balas jasa secara adil terhadap karyawannya. 8. Pengintegrasian mempersatukan kepentingan karyawan dan perusahaan agar selaras dan tidak bertolak belakang. 9. Pemeliharaan, yaitu proses memelihara dan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas. 10. Pendisiplinan karyawan terhadap peraturan dan norma sosial yang ada. 11. Pemberhentian separation, pemberhentian dari organisasi atau dengan kata lain PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriansyah, NIM 2018-2008. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang ketujuh ada keterampilan manajemen kewirausahaan. Keterampilan manajemen yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah: yang pertama, manajemen tingkat tinggi. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama. Yang A. Keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi beserta pemahaman
tentang ketergantungan suatu unit kerja dan unit kerja lainnya. Perubahan pada suatu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja atau bagian lainnya. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang hubungan antar institusi, industri, dan masyarakat serta pemahaman tentang faktor-faktor sosial, politik, dan kondisi ekonomi suatu negara terhadap bisnis perusahaannya. Dengan pemahaman-pemahaman tersebut, seorang manajer tingkat tinggi atau top manajemen dapat memahami kondisi bisnis secara keseluruhannya dan mengambil tindak yang tepat untuk kesuksesan organisasinya. Keterampilan konseptual ini sangat penting bagi manajemen tingkat tinggi atau top manajemen, namun kurang penting bagi manajemen tingkat menengah dan tidak diharuskan untuk manajemen tingkat pertama. Keterampilan konseptual ini sering disebut dengan keterampilan analisis ataupun keterampilan perseptual. Yang B, keterampilan berhubung dengan orang lain. Keterampilan berhubung dengan orang lain atau humanity skill ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Keterampilan ini adalah memungkinkan para manajer untuk menjadi pemimpin dan motivasi karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Serta itu, para manajer juga harus dapat memanfaatkan potensi karyawannya secara efektif di perusahaan. Komunikasi juga merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam keterampilan ini. Komunikasi yang baik dan efektif dan memberikan dampak positif terhadap karir manajer yang bersangkutan di suatu organisasi atau perusahaan. Keterampilan ini juga disebut sebagai keterampilan interpersonal atau human skill, keterampilan kemanusiaan. Yang C, keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, membuat program komputer, menyiapkan pembukaan dan laporan keuangan, menjadi produk, menciptakan lagu, memasak makanan, dan sebagainya. Keterampilan teknik ini merupakan keterampilan yang penting bagi manajer di tingkat pertama, namun kurang penting atau tidak wajib untuk dimiliki oleh manajemen tingkat atas. Yang kedelapan, sebab-sebab kegagalan usaha. Sebab wirausahaan memperoleh sukses, tapi tidak sedikit pula di antara mengalami kegagalan. Sebab-sebab kegagalan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Contohnya, persen kegagalan 0,44, penyebabnya tidak komitmen, yang keterangannya 0,44, penyebabnya tidak komitmen, yang keterangannya tidak mampu menjalankan usaha secara fisik, moral, atau intelektual. Yang kedua, 0,17, kegagalannya, penyebabnya kurang pengalaman kerja, keterangannya kurang pengalaman dalam menjadi pegawai dan sumber daya sebelum membangun usaha. Yang ketiga, 0,16%, penyebabnya pengalaman yang tidak seimbang, keterangannya tidak memiliki pengalaman yang seimbang di berbagai bidang penting seperti pemasaran dan keuangan. Yang keempat, 0,15%, penyebabnya tidak pengalaman di lini produk atau servis, keterangannya tidak pembelian dan produk tidak atau kurang
berpengalaman di lini produk atau servis sebelum terjun di dunia usaha. Yang kelima, 0,01%. Penyebabnya lalai. Keterangannya kurang perhatian terhadap usaha disebabkan kebiasaan yang buruk, kesehatan terganggu, dan permasalahan keluarga. 9. Pokok-pokok berwirausaha. Rencana usaha yang disusun memuat pokok-pokok pikiran perencanaan yang mencakup antara lain: 1. Nama perusahaan. 2. Lokasi usaha. 3. Komoditi yang diusahakan. 4. Konsumen yang akan dituju. 5. Pasar yang dimasuki. 6. Partner yang diajak kerjasama. 7. Personil yang dipercaya untuk menjalankan usaha. 8. Jumlah modal. 9. Peralatan yang perlengkapannya yang perlu dan harus disediakan. 10. Penyebaran promosi. Penutup atau kesimpulan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan secara kebebasan pribadi. Kewirausahaan adalah suatu sikap, mental, pandangan, wawasan, serta pola pikir dan pola tindak seseorang terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan selalu berorientasi ke pelanggan, atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan dari seorang yang mampu memberi nilai terhadap